Halo sobat, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pesona Indonesia. Aku Anissa Diutami. Di episode kali ini akan ngobrolin tentang wisata alam di Indonesia. Tentu di sini aku nggak sendiri. Di sini aku ditemani oleh moderator yang siap menggali informasi-informasi menarik pada episode ini. Yaitu ada Mutiara Al-Ahsa. Halo Tiara, apa kabar? Halo Anissa, kabar baik. Semangat banget nih buat episode kali ini. Soalnya kita bakal bagi ini info menarik dan cerita seru seputar pariwisata. Bener banget nih Tiara. Tentu di sini kita nggak berdua doang dong. Tentu ada narasumber kece nih. Yaitu kita sapa dulu kali ya. Ada Aisyah dan Unggul. Halo, kalian apa kabar? Halo, kabar baik. Ya, dibilang kece nih. Iya. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nggak sih ke Sobat Ngopi semuanya? Iya, boleh. Halo Sobat Ngopi, nama aku Unggul Wicaksono. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Halo Sobat Ngopi, aku Aisyah Ramadhani Widodo dari Ilmu Komunikasi UNSUD. Halo Aisyah, halo Halo. Unggul. Sebagai mahasiswa nih, kira-kira kesibukan kalian akhir-akhir ini tuh ngapain sih? Kalau akhir-akhir ini sih, bener-bener banyak banget tugas yang numpuk. Apalagi bener deadline-nya tuh bertubi-tubi, nggak ada selesainya. Itu sih mungkin bikin agak stres gitu nggak sih? Bener-bener, karena sebenarnya kita tuh sekelas gitu loh. Oh, Jadi iya. emang aku juga ngerasain bener-bener tugas yang deketan banget deadline-nya. Dan semua matkul tuh ngasih tugas. Iya, bener Jadi banget. kayak ada stres gitu ya, Iya. jadi pusing sendiri gitu ya. Pusing. Nah kalau lagi pusing-pusing ini aku tuh kayak sebenarnya pengen healing juga ya, pengen refresh pikiran kita gitu. Bener banget sih, itu butuh banget sekarang ini. Benar, sayangnya tuh waktunya masih belum ada gitu. Sibuk ya, ini masih Iya, mahasiswa betul. sibuk ya. Sibuk. Nah, ngomong-ngomong tentang healing nih, kita kan sebagai Gen Z nih dikenal sebagai generasi yang suka banget nih sama berlibur. Kayak kita tuh dikit-dikit bawaannya pengen healing, dikit-dikit bawaannya pengen healing gitu, biar bisa nge-refresh otak kita gitu. Nah, kalau dari kalian tuh suka berkunjung ke tempat wisata yang kayak apa sih? Kayak cari healingnya tuh yang kayak gimana? Yang deket dari rumah kah? Atau kalian tuh malah lebih suka cari tempat wisata yang jauh? Oke. Kalau aku sih ya biasanya kalau liburan tuh aku pilih yang jauh dari rumah sekalian. Soalnya biar apa? Biar rasa healingnya tuh bener-bener kerasa gitu loh. Langsung Betul. gitu. Bisa refresh langsung kan gitu. Berbeda sama Unggul ya, aku tuh daripada mikirin jarak, aku tuh lebih nyari wisata alam yang emang lagi viral. Karena biasanya kalau lagi viral tuh emang ada sesuatu yang aku harus lihat dan aku harus datengin gitu. Misalnya kayak pantai, kayak bukit gitu. Kalau viral tuh pasti ada sesuatu yang emang cantik gitu dari wisata alam tersebut. Bener-bener banget. Kalau wisata yang alam yang viral tuh emang punya daya tarik sendiri gak sih? Betul. Iya, betul. Apalagi kalau kita tuh kan marak banget sama media sosial gitu. Jadi ngebuat wisata yang viral ini kita tuh jadi semangat gitu, penasaran buat ngedatenginnya. Nah, kalau dari kalian ada gak sih ceritain pengalaman datang ke tempat wisata yang viral? Kalau aku ya, karena aku itu asalnya dari Kebumen, di Kebumen tuh banyak banget wisata alam yang cantik dan viral gitu. Contohnya tuh kayak Pantai Melanti, kalian tau nggak Pantai Melanti? Tahu. Iya, dia kan cantik banget kan Iya. pantainya. Pantai Melanti itu yang pasir putih bukan ya? Betul, ya tuh terkenal karena emang pasir putihnya cantik, nggak seperti pantai-pantai yang lain gitu ya. Dan sekarang ini yang lagi sering-sering viral di Kebumen itu ada namanya Sagara View of Karangbolong. Jadi Sagara View of Karangbolong itu adalah kita ngelihat pantai Karangbolong tapi dari view yang lain, yaitu dari atas bukit. Jadi nanti pantainya tuh kita lihat benar-benar dari atas dan itu Wow. cantik banget, apalagi kalau lagi sunset. Kalian tuh spot fotonya pasti bakal banyak banget gitu. Wah, keren banget ya, kayak jadi pengen kesana nih. Iya. Iya, cheers. Nah, kalau dari Unggul suka juga nggak nih sama tempat wisata yang viral? Atau ada cerita atau pengalaman gitu tentang wisata alam yang viral? Kalau aku sendiri of course Iya, harus ya. Harus kayak lihat sesuatu yang viral, apalagi kita sebagai Gen Z gitu ya. Siapa sih yang nggak FOMO? Iya, FOMO. Dikit-dikit FYP ya udah langsung samperin gitu OTW, kan sih, OTW OTW. Mungkin kalau tadi Aisyah tuh nyeritain daerahnya sendiri ya. Betul. Kalau aku karena tadi aku milihnya
lebih kayak yang jauh dari rumah gitu ya, aku biasanya langganan ke Yogyakarta sih. Oh, Jogja. Maaf ya Temanggung. Maaf ya. Ya, biasanya di sana tuh aku ini dulu aku sering banget ke Taman Sari, kalian tahu nggak? Pernah Tahu dengar tahu ya? aku pernah ke sana, cantik banget. Iya kan, bener-bener kayak spot-spotnya tuh instagramable banget. Dan rame banget sih Dan karena banyak rame. orang yang ke sana. Iya, dan itu juga sampai sekarang tuh aku lihat tuh masih terjaga Masih, gitu loh, masih bener. terjaga, dan bahkan tradisi di sana kayak ada apa yang nggak boleh dikunjungi itu masih ada dilakuin gitu loh, Betul. bener-bener kan itu termasuk daerah keraton juga ya, Oh iya betul. iya jadi masih bener-bener masih terjaga sih. Ah ya, kalau tempat wisata yang alam yang viral terus yang terjaga tuh kita jadi lebih seneng nggak sih datang ke Betul. Iya situ bener kan? banget. Jadi lebih tertarik gitu. Nah, sebenarnya wisata alam yang viral ini emang bawa banyak banget loh dampak positifnya, kayak selain kita seneng kan pasti liburan, kita juga bisa nambah wawasan kita tentang keindahan alam di Indonesia nih. Jadi kita tahu di mana aja tempat yang cantik gitu. Selain itu kita juga bisa nambah wawasan kita bisa nambah pengalaman kita. Bahkan nih kita itu bisa mensupport UMKM yang mungkin mencari nafkahnya di tempat wisata itu. Nah, tapi di balik sisi positif dari tempat wisata alam yang viral ini, banyak juga tahu kayak kasus-kasus yang negatif, kayak dari cerita di Bromo itu, kalian tahu Bromo kan? Iya, tahu-tahu. Yang viral Sempet. kemarin gak sih? Iya, benar. Iya viral Rame banget banget tuh. itu. Nah, Bromo ini kan dikenal sama tempat wisata yang menyajikan keindahan alam yang indah banget gak sih? Kayak di sana tuh pemandangannya bagus banget ya. Tapi ada cerita sedih nih dari Bromo. Jadi di situ tuh ada pasangan yang mengadakan sesi pemotretan buat priwet. Tapi mereka ini pakai flare yang akhirnya bisa ngebakar tumbuhan yang ada di Bromo itu. Bahkan kabarnya nih sampai 504 hektar semua Wow. terlalap api. Wah, benar-benar. Itu ya jadinya abis gitu gak sih? Iya, namanya? betul. Tapi nggak cuma itu, kalian tahu nggak yang viral kemarin tuh ada video yang rumah kakek-kakek tapi punya view yang bagus banget, Curug Citambur itu loh. Iya sempat iya. FYP sih. Bener, Iya. aku sempat lihat di Setelah TikTok. masuk itu tuh kayak banyak banget wisatawan yang datang ke situ. Tapi kalian tahu setelah itu ada video lagi yang menunjukkan setelah wisatawan datang tuh kayak rumahnya ditempelin stiker, terus jadi becek kayak gitu, rumputnya tuh enggak banget kayak karena diinjek-injek gitu loh. Sayang banget ya, padahal Iya. cantik loh. Kalau itu view-nya bagus banget gitu gak sih? Iya benar, kayak sebenarnya kasus-kasus kayak gitu tuh banyak nggak sih? Iya. Kayak Iya banyak banget. wisatawan tuh masih emang banyak yang belum aware. Nah, kalau ngeliat kasus-kasus yang kurang baik gitu, tanggapan dari kalian gimana nih? Oke, kalau tanggapan dari aku ya, sebenarnya itu kan benar-benar viral banget gitu ya. Iya. Di FYP TikTok muncul terus waktu itu, terus buka Google aja artikelnya ada di mana-mana. Benar. Iya, waktu lihat itu aku bener-bener gerem gitu loh, bener-bener tindakan mereka tuh kok bisa segitunya itu, padahal bener-bener nggak bisa ditoleransi gitu. Bener banget sih. Iya, dan bener-bener mereka tuh kayak nunjukin kok bisa seenggak pedulinya itu, seenggak tanggung jawabnya itu. Padahal posisi mereka sebagai wisatawan itu kan gimana pun itu orang asing ya. Iya. Kok bisa semena-mena gitu loh. Hmm. Dan padahal sebagai orang asing wisatawan yang berkunjung, kita harusnya kayak menjaga lingkungan, iya, menjaga lingkungan di sana, dan itu dampaknya aja nggak cuma kerusakan lingkungan dan ekosistem juga, tapi itu juga nimbul kerugian pada pihak wisata di Bromo tersebut gitu. Karena katanya sempat ditutup juga nggak sih? Iya, kan? mestinya itu Bener-bener. nimbul kerugian ya sih buat pihak sana. Bener. Yang Iya. harusnya dapat pendapatan tapi jadi tertunda nih gara-gara ada kasus itu. Sebenarnya fun fact nih. Apa Fun tuh? fact, dulu aku tuh pernah mau diajak ke Bromo tapi nggak Wah. jadi. Loh, Kenapa? kenapa? Soalnya yang diajak malah kakakku. Ih, sedih ya Jadi ceritanya. sedih Banget deh. ya jadinya. Iya, mungkin kalau aku pernah ke sana ya aku bisa nyeritain seberapa indahnya si Bromo, tapi sayangnya nggak jadi ya. Kapan-kapan lah ya kita. Kalau kan kita bareng ya. Atau Iya. habis ini aja kita bareng. Oh boleh, boleh. rencana healing nih. Iya. Tapi jangan Atau sampai wacana. merusak ya. Jangan sampai iya. merusak sih. Iya, jangan sampai.
Nah kalau aku sendiri ya, tadi aku udah sempat cerita ya kalau aku di Kebumen tuh banyak banget wisata alam. Dan di wisata alam tuh biasanya banyak kayak properti gitu nggak sih, kayak buat spot foto kayak gambar love atau kayak iya, kursi iya. kayak gitu kan. Nah itu tuh banyak banget. Aku tuh pernah ke salah satu wisata alam di Kebumen, yang dimana pas aku datang pertama kali ke sana itu tuh masih cantik, masih bagus, spot fotonya juga masih terawat gitu. Tapi kedua kali aku datang ke sana lagi itu udah benar-benar rusak, kayak rumputnya udah pada kemana-mana, terus spot fotonya udah pada jatuh kemana-mana juga. Kan itu sayang banget ya rasanya kalau ngelihat kayak gitu. Wah, itu sih tindakan yang merusak ya. Kayak kita sebagai wisatawan ini harus sama-sama saling menjaga biar wisata alamnya itu tetap lestari dan tetap bisa kita kunjungi, kita nikmatin gitu. Nah, kalian ada nggak sih pesan-pesan buat wisatawan biar kejadian yang nggak baik ini nggak terulang lagi? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku nih, kita sebagai seorang wisatawan nih, kita harus saling menjaga wisata alam yang kita datangi dimanapun itu. Meskipun itu bukan di daerah kita, meskipun jauh dari tempat tinggal kita tuh harus saling menjaga karena itu kan semua dari kesadaran kita sendiri ya. Kalau misalnya kita nggak mau menjaga itu, ya semuanya akan berpikir hal yang sama gitu kan, bisa jadi. Terus itu yang pertama. Yang kedua, setiap wisata alam itu selalu ada peraturan. Kayak pantai kita nggak boleh mandi, rumput nggak boleh diinjak. Nah peraturan kayak gitu tuh harus selalu kita patuhi supaya yang pertama aku tadi bilang saling menjaga itu bisa terlaksana gitu. Bener banget. Jadi sebagai wisatawan tuh ya intinya kita harus saling jaga alam sekitar lah ya. Terus kita juga harus sadar, kita harus mau buat mematuhi peraturan yang ada. Nah kalau dari Unggul gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sih pesan aku yang pertama, jangan nyampah. Jangan sekali-kali kalian nyampah. Apalagi kalau kita lihat ya, nggak cuma dari kasus-kasus yang tadi kita bicarain. Kayaknya kalau kita berkunjung di setiap wisata gitu, mesti ada sampah berserakan nggak sih? Iya, padahal selalu ada peraturan Iya, tulisan mesti gitu ya. ada itu di mana-mana Padahal tuh mesti juga ada. disediain tempat sampah nggak sih? Iya, Kayak benar plastik. banget. Makanya kalau kita itu sebagai wisatawan berkunjung ke satu tempat itu kita harus sadar diri, edukasi diri buat tidak buang sampah sembarangan. Bener banget. Nah, yang kedua, aku mau pesan buat kalian untuk tetap mematuhi kayak mungkin nilai-nilai yang berlaku di adat setempat atau norma-norma yang berlaku di adat setempat gitu. Harus jaga sikap ya. Iya, harus jaga sikap banget, apalagi kita di situ tuh berkunjung tuh posisi kita tuh sebagai orang asing ya. Benar. Sebagai wisatawan itu orang asing. Jadi kita tuh harus menaati dan menghormati setiap adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Itu aja sih. Bener banget. Itu tuh kayak gambaran di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Wah, Iya. keren banget ya. Keren banget. Ini patah yang harus kita terapkan ya. Iya, Jadi bener banget. kita itu kan sebagai pengunjung nih harus bisa menyesuaikan sama norma yang ada. Jadi kita tuh nggak boleh merusak, harus jaga kebersihan. Jadi tuh wisata alamnya tetap bisa dinikmati sama kita ataupun sama orang lain. Iya. Bener banget nih Tiara, tapi kita tuh nggak berasa udah di penghujung episode kali ini loh. Waduh, Wah, sedih banget. sedih banget. Padahal lagi asik nih. Iya gak sih? Iya. Semoga episode kali ini bermanfaat bagi sobat ngopi semua. Dan aku mau ngucapin nih terima kasih kepada Tiara yang udah nemenin aku, terus kepada Aisyah dan Unggul yang udah bersedia menjadi narasumber kita di episode kali ini. Iya, mungkin aku juga mau ngucapin buat host podcast apa nih, ngopi. Podcast ngopi yang udah ngundang kita berdua ya di acara ini. Bener-bener sesi yang bermanfaat dan seru. Dan seru banget. Iya. Makasih. Terima kasih. Terus kita juga mau ngucapin terima kasih ke Sobat Ngopi yang udah mau ngopi bareng sampai akhir. Terus semoga pada episode kali ini bermanfaat dan dapat menjadi perhatian bagi kalian semua ketika berwisata nanti ya. Sebelum kita tutup nih, sampai kita ada jargon ya. Nanti kita ucapin bareng-bareng. Kalau aku Boleh. ngomong ngopi, sautin ya. Ngobrol pesona Indonesia. Siap. Oke, teman-teman ngopi. Sampai jumpa lagi di Ngopi. Ngobrol Pesona Indonesia. Dadah. Dadah.